anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi yadhaku banget ridhone sapa Allahu Gusti Allah subhanahu maha nyucikaken ingsun kelan maha nyucikaken Allah ila rajulaini maring wong lanang loro. Jadi sepenggal hadis ini menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yadhakullahu subhanahu ila rajulaini. Yadhaku itu sebetulnya kalau makna secara literal itu tertawa. Jadi kalau makna secara literal ya, itu Allah itu tertawa terhadap dua orang laki-laki, dua orang. Tapi kalau dimaknani secara literal niki akan tidak sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tertawa, menangis, senang, sedih itu adalah sifat-sifat yang identik dengan makhluk. Umpama niku dimaknani Allah tertawa, kira-kira bayangan kula sampeyan ya napa? Pasti akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Soalnya konotasi tertawa bagi kula panjenengan ya, seperti apa yang kita saksikan kepada sesama manusia. Dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda, tidak sama dengan makhluknya, baik dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya maupun dari sisi af'alnya. Allah Maha Suci dari itu. Maka ketika menjumpai kalimat-kalimat yang seperti ini di Quran ada beberapa kalimat, termasuk di dalam surat Al-Fatah kalau tidak salah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua kelompok di dalam melihat ayat-ayat atau hadis yang memiliki makna yang seperti ini. Ada yang bersifat tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah maknanya. Sapa jare Allah, hanya Allah yang Maha tahu dengan makna yang sesungguhnya. Ada yang kemudian mentakwil, memaknai dengan makna yang sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab menurut para ulama, kalau menyerupakan Allah dengan makhluk itu konsekuensinya kufur. Iman kita ini bisa terdegradasi. Napa terdegradasi? Iman kula sampeyan iku saged rusak dan kita keluar dari koridor keimanan ketika menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu sifatnya
satu tadi saya katakan mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka Allah Maha Suci. Allah Maha Suci dari sifat-sifat penyerupaan terhadap makhluk. Nah, ini biasa yang memaknai secara literal seperti ini adalah kaum mujassimah, kaum musyabbihah. Yadhaku ya dimaknani tertawa. Allah tertawa jadi disamakan dengan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah berada di atas aras, Allah bersemayam duduk di atas aras, dimaknai seperti itu kalau kaum mujassimah musyabbihah. Kita tidak seperti itu, kita mengikuti para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau Allah itu bertempat, kalau dimaknai Ar-Rahman 'alal arsyistawa, itu berarti memposisikan Allah seperti makhluk, karena Allah bertempat di atas aras, di atas langit. Wah, lah niki kan paradok dengan ayat-ayat yang lain, karena di ayat yang lain itu ada yang berbunyi wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah tidak ada di langit, tapi Allah di bumi di mana saja. Ini kalau mensifati Allah bahwa Allah itu bertempat. Memaknai ayat secara harfiah, secara letterleks, tidak dikembalikan kepada penafsiran para ulama. Nah, ini juga demikian, kita kembali ke hadis niki. Ini dimaknai apa? Yadhakullahu. Di sini disebutkan dalam syarah kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin ini, ad-dhahku fi haqqihi ta'ala listihalati qiyami haqiqatihi bidzati subhanahu likaunihi min awsafil hadis majazun anir ridha bi fi'lihima wassawabi alaihi wa hamdi fi'lihi wa mahabbatihi wa talaqqi rusulihi lahu bidzalik. Jadi maknanya Allah yadhak terhadap dua orang laki-laki, ya Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki ini, maksudnya Allah sangat ridho terhadap dua orang laki-laki ini. Sinten laki-laki niku muga-muga, tapi kaya masuk ke sini kok kaya rada kaduan kula sampean, minimal kula sampean saged mengambil pelajaran dari hadis niki mangke. Bahwa Allah itu ridho terhadap dua laki-laki ini, Allah memberikan imbalan pahala, Allah memuji apa yang mereka lakukan, Allah mencintai dua orang laki-laki ini hadir. Luar biasa nih. Siapa dua laki-laki itu? Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yaqtulu ahaduhuma, yaqtulu mateni sapa ahaduhuma, salah suwijine wong lanang loro, al akhara ing wong lanang kang liya. Ada dua orang, yang satu membunuh kepada satunya lagi itu. Ada dua orang, yang satu membunuh kepada temannya yang satu tadi. Tapi kemudian sumayadkhulanil jannah, tapi kedua-duanya yang membunuh dan yang dibunuh bisa masuk surga. Luar biasa. Lihat hadis yang pertama dulu di awal, di bab awal ketika kita mengkaji kitab ini disebutakan ketika dua orang muslim berhadapan, bisayfihima fal qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh sudah maklum lah, yang dibunuh ini kok bisa masuk neraka? Karena memang yang membunuh ini niatnya juga ingin membunuh temannya, cuma nasibe mboten apik, kedisian konjo. Jadi podo-podo punya niat buruknya, cuma dia kemudian nasibnya saja dia menjadi korban.
Lah ini kebalikan hadis ini dari hadis itu. Hadis ini pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Luar biasa. Kok iso? Nah, katanya. Kok bisa seperti itu? Nah, kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Jadi dua orang itu kisahnya begini. Mereka sama-sama berperang dalam perang jihad fi sabilillah. Cuma satu orang ini berada di pihak lawan, di pihak orang-orang kafir. Yang satu ini berada di pihak kaum muslimin. Lah ternyata yang berada di kaum muslimin ini terbunuh dalam perang itu. Berarti mati syahid dunia akhirat. Soalnya syahid ini kalau di umatnya Rasulullah ini ada 3 kriteria syahid. Satu, ada syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, dan ada syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat memang secara fisik dia terjun ke medan perang, berjihad di jalan Allah, niatnya semata-mata ingin membela agama, meninggikan kalimat Allah, lalu kemudian dia terbunuh di medan perang. Syahid dunia akhirat. Secara dari sisi duniawi dia mendapatkan perawatan secara khusus sebagaimana orang yang mati syahid. Di akhirat dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Syahid dunia akhirat. Ada yang syahid itu dunia saja. Jadi dia ikut perang di jalan Allah, tapi niatnya bukan li'i'la'i kalimatillah. Tidak ingin, niatnya bukan membela agama Allah. Niatnya bukan meninggikan kalimat Allah, tapi ada kepentingan lain. Kenapa? Dia berperang karena dendam sama musuhnya. Dulu musuh saya itu pernah melukai, pernah membunuh saudara saya. Maka dalam peperangan ini saya harus membalas. Tuh, niatnya hamiyah, niatnya dendam. Buatan lali kalimatillahi ta'ala lagi, tidak ingin meninggikan agama Allah, tidak semata-mata membela agama Allah, tapi ada motivasi dendam di dalamnya. Atau karena ingin mendapatkan harta rampasan. Wah, kalau saya perang, saya bisa menang, saya bisa mendapatkan hartanya musuh dan juga mendapatkan istri-istrinya musuh. Wah, semangat. Jadi perangi mergo. Lah niki kok terus terbunuh di medan perang. Secara fisik, secara zahir dia mati syahid. Sehingga perawatan jenazahnya seperti orang mati syahid yang lain. Tapi di akhirat dia nanti dihisab oleh Allah, dia tidak termasuk kategori orang yang mati syahid, yang mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala mergo niyate untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok yang bersifat duniawi. Niki jenenge duduk mati syahid tapi mati sangit hadirin. Lah yang ketiga niki sing peluang kula sampean, yaitu syahid akhirat. Ketoke jenazahe mati di dunia, meninggal di dunia ini secara wajar seperti mayat-mayat yang lain, meninggal di tempat tidur, meninggal di rumah sakit. Tapi nanti di akhirat mendapatkan fasilitas sebagaimana orang yang mati syahid.
dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, bebas dari siksa kubur. Niki namanya syahid akhir. Lah ini banyak dari umat Muhammad ini nanti yang mendapatkan syahid akhirat. Wong budal ngaji, nggih, budal ngaji tutuk sik tengah dalan utawa teko pengajian meninggal dunia. Niat mencari ilmu kemudian meninggal dunia. Makanya jenengan lek watuk-watuk sampean budal ya. Dene kok terus bablas angine wes alhamdulillah syahid. Orang yang meninggal, orang yang sebelum meninggal ketika sakit itu memperbanyak surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Itu diperbanyak masa sakitnya. Kok meninggal? Syahid akhirat. Kok waras? Dosa-dosane disepuh. Makanya niki Pak Effendi rada gak enak motone dan ngata-ngataken mawon qul huwallahu ahad. Utawa lek ten kitab I'anatut Thalibin termasuk juga membaca doanya Nabi Yunus ketika sakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terserah sampean pilih kulhune napa milih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang yang setiap selesai sholat baca ayat kursi itu kalau meninggal termasuk mati syahid. Orang yang setiap malam baca surat Al-Muluk itu nggih termasuk mati syahid. Orang yang mati tenggelam, pokoknya mukmin, pokoknya muslim, nah, niku nggih syahid. Orang yang mati karena tertimpa sesuatu, jadi nyimpen undi-undi ten ndukure lemari hadirin, dipancal tikus, undi-undi sing diwadai kerdus niku numplek ngenai sirahe mboten mergo saking abote undi-undi tapi mergo kaget duwe jantung kok. Jadi matine mergo ketiban undi. Kira-kira syahid napa mboten? Nggih insyaallah syahid. Orang yang meninggal karena terbakar. Wanita yang meninggal karena atau dalam masa nifas. Mantun melahirkan, masa nifas itu paling sedikit lahdoh. Umumnya 40 hari, maksimal masa nifas itu 60 hari. Dalam masa nifas, belum selesai nifasnya meninggal dunia, syahid akhirat. Wadah syahid akhirat. Ini sing kula eling niku. Nah ini ada dua orang, yang satu dua-duanya berperang cuma berlawanan, yang satu di kubunya orang-orang kafir, yang satu di kubunya orang-orang muslim. Lah yang di kubunya orang muslim itu kemudian terbunuh, meninggal dunia berarti syahid. Setelah peperangan, lah ternyata yang pembunuh tadi itu yang berada di kubu musyrikin niku wau masuk Islam. Fayuslimu fayustashhadu, kemudian terjadi peperangan lagi dan dia berada di dalam kubu Islam, kemudian dia meninggal dunia di medan perang. Berarti dua-duanya masuk surga. Mirip dengan kisahnya Wahsy. Mirip dengan kisahnya Wahsy. Wahsy bin Harb itu salah seorang sahabat yang sama dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dari benua Afrika, Wahsy itu juga dari benua Afrika. Sama-sama jadi budak di Makkah. Nah, cuman Bilal itu kemudian masuk Islam dan mendapatkan perlawanan dari
tuannya, dia mendapatkan siksaan, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian dia mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kalau Wahsy ini Islamnya belakangan, ketika Islam sudah menguasai Makkah, ya, dalam Fathu Makkah tahun 10 Hijriah kalau tidak salah, itu baru Wahsy masuk Islam. Nah sebelumnya Wahsy itu menjadi budaknya Jubair bin Mut'im, dapat menjadi budaknya Jubair bin Mut'im ketika terjadi perang Badar. Orang-orang kafir tahun 2 Hijriah, orang-orang kafir mengalami kekalahan. 70 orang menjadi korban, 70 orang ditawan oleh kaum muslimin. Akhirnya kemudian tuannya Wahsy itu masih Jubair bin Mut'im ini kafir waktu itu menjanjikan kepada Wahsy ini tiang Afrika, tiang Ethiopia itu terkenal saat itu ahli tombak. Wahsy itu meskipun melemparkan tombak dari jarak yang jauh itu tidak pernah meleset, saking hebatnya, dan itu terkenal di kalangan orang-orang Arab bahwa memang orang-orang Habasyah itu ahli bermain tombak, termasuk Wahsy. Dijanjikan oleh Jubair bin Mut'im, kamu kalau bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu pamannya Rasulullah, kamu akan saya merdekakan. Wah, ketika terjadi perang berikutnya, karena orang-orang kafir Quraisy ingin balas dendam dalam perang Uhud, gitu. Karena memang Sayyidina Hamzah ini dienceng, karena waktu perang Badar banyak membunuh pemimpin-pemimpinnya orang-orang kafir. Akhirnya waktu perang Uhud, sinten Wahsy niku niate pun boten niat perang aja, niat entene ngincer Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah itu berperang berhadapan banyak orang-orang kafir yang tumbang di hadapan Sayyidina Hamzah, Wahsy niki ndoleki napa namine? Limpie. Nggih, ndolek limpie Sayyidina Hamzah. Begitu lengah ditombak dari belakang itu kena punggungnya Sayyidina Hamzah. Jauh pada jarak ini. Tapi nggih, karena Wahsy memang ahli membidik dengan tombak, hanya tembus. Robohlah Sayyidina Hamzah. Nah, Hindun itu istrinya Abu Sufyan, pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy, itu sudah punya dendam juga kepada Sayyidina Hamzah. Begitu tahu Sayyidina Hamzah sudah gugur, langsung Hindun itu datang. Wahsy diperintahkan untuk merobek perutnya Sayyidina Hamzah, kemudian jantungnya itu diambil oleh Hindun, dimakan oleh Hindun itu. Iki ndelok kesalahannya kan luar biasa nih, kan? Tapi ternyata dua-duanya bisa masuk Islam. Begitu terjadi Fathu Makkah, penundukan kota Makkah, kemudian Wahsy ini didatangi oleh Bilal yang notabene adalah temannya sesama dari Ethiopia, diajak untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Begitu menghadap masuk Islam, Rasulullah boten saged nolak, dan memang tidak boleh menolak orang yang masuk Islam. Akhirnya diterima masuk Islam dengan syarat, wis Wahsy kon mlebu Islam, tapi selama aku masih hidup kon ojo ngetok nang aku terus Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi lek ketok Wahsy niku sifat manusiawinya niku masih muncul, emosinya masih muncul. Mergo kilingan bagaimana dulu pamannya ditikam oleh Wahsy ini dari belakang, tidak secara gentle berhadapan secara gentle saling berhadapan, tapi ditikam dari belakang. Akhirnya Wahsy sangat menghormati Rasulullah SAW. Dia belek kepingin sembarep Kanjeng Nabi niku ndelik-ndelik, kepingin ningali Kanjeng Nabi niku ndelik-ndelik Wahsy. Tapi dia mboten wantun ngetok keranten enten pesen dugi Kanjeng Nabi. Begitu juga Hindun akhirnya masuk Islam. Luar biasa. Hindun itu akhirnya masuk Islam,
Bahkan oleh Allah kemudian putranya Hindun, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, itu menjadi sekretarisnya Rasulullah, penulis Al-Quran, penulis wahyu, yang kemudian menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Sayyidina Muawiyah. Kemudian Sayyidina Muawiyah membangun dinasti Muawiyah yang di tangannya, di tangan Bani Muawiyah ini Islam menyebar sampai ke Eropa, ke Andalusia. Itu jasanya Bani Muawiyah yang didirikan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, yang notabene itu putranya Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang pernah niku apa namanya membedah Sayyidina Hamzah itu tadi. Apa niki hadirin? Hidayah itu betul-betul misteri. Hidayah itu betul-betul misteri. Kita tidak tahu, mungkin sementara kalau sampai melihat orang itu begitu antipati terhadap Islam, begitu bencinya terhadap syiar Islam, tapi kita tidak tahu di belakang hari bisa jadi dia menjadi orang yang paling cinta dengan Islam. Unik hidayah Allah nih. Bayangkan orang yang begitu besar kesalahannya terhadap Islam ternyata justru masuk Islam. Sayyidina Umar niku untuk hidayah justru ingin membunuh Rasulullah. Ketika ingin membunuh Rasulullah malah untuk hidayah Sayyidina Umar. Sunan Kalijogo niku katanya ngerampok Sunan Bonang malah untuk hidayah dadi waliyullah. Subhanallah, luar biasa hidayah. Makanya kita tidak boleh memandang rendah, memandang sinis kepada orang-orang yang mungkin saat ini mereka bergelimang di dalam kemaksiatan kepada Allah. Mungkin saat ini ketoy gak ibadah, ketoy antipati terhadap Islam. Makanya kalau sampean ingin bersabar menghadapi mereka, karena kita tidak tahu di belakang hari nanti rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini Pak Effendi anak kula sampean betik wangil kandan-kandanane. Sapa ngerti besok dadi Persi? Amin ya rabbal. Makanya hati-hati tiang sepuh niku masuk ngadepi anak ndableke kaya napa mawon. Hati-hati ketika mengucapkan, karena doanya orang tua itu mustajab. Imam Sudes itu menurut sebagian riwayat yang pernah saya terima, Imam Sudes imamnya Masjidil Haram, ku biyen cilikane nggih betik hati, beling, kira-kira kaya kula sampean lah ngoten ya. Dadi ibuke wayahe gawe roti, gaya adonan roti ditumploki pasir. Kali Imam Sudes. Wakile diusir kali ibuke. Wis aja nang kene napa napine ngerusui ibu ae kono, ngimami kono nang Masjidil Haram kono. Lho dadi imam temenan hati. Sampai nggih ngoten, kula sampeyan lek anak rada beling angel kandang-kandang. Rene aja nang kene ngono dadi menteri ngono. Ngoten lho. Pun disedakaken, pun di napa istilahnya, dikutuk arek beling, arek goblok temenan nggih sing susah kula sampeyan. Beling temenan nggih sing rugi wong tuane dhewe. Ya itu tadi, karena rahasia Allah, hidayah Allah niku misteri. Dulu Yai almarhum almaghfurlah Yai Usman. Yai Usman ku waktu pertama dakwah teng daerah Sawapulu, ngadaken manakipan, ngadaken istighosa. Niku enten tiyang sing bencine luar biasa teng Yai Usman. Sampai pernah Yai Usman niku dikalungi celurit kali tiyang niku. Sabar ya Usman ngadepi niku. Lho, suatu saat kondisi berbalik, jadi orang yang paling cinta tentang Yai Usman dan membela kalau ada apapun paling di depan membela Yai Usman. Ngoten niku hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean saged koyo ngeten iki hati saiki dadi wong apik-apik lah, dianggap wong apik-apik lah kula sampean iki nggih salat, nggih sembahyang, nggih poso nggih. Nggih bisa jadi kula sampean entuk dungane wong tua kula sampean. Entah niku dungane tepak kula sampean cek nang wetengan le kon muga-muga le
Sopo masjid le seneng ngaji le lo akhir dadi kita tidak tahu. Subhanallah. Jadi hadis niki selain memberi pelajaran kita dengan beberapa hal, utamanya adalah tentang misteri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita perintahkan untuk terus memohon tambahan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, ya Allah, tambahkanlah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Mungkin saat ini kalau sampai alhamdulillah untuk hidayah Islam, untuk hidayah ibadah, untuk hidayah ta'allum, senang belajar ilmu agama. Mungkin oleh Allah ditambah lagi hidayah taqarrub, senang mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Pokoknya jalur terus tambah ibadah, tambah hidayah dan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niki hadis hadirin muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang sama, dengan kesepakatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Moga kalau sampean banyak mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah melalui hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Monggo hadirin, iki enek waktu sekedhik menawi enten sing perlu ditanggotaken lek saged nggih kula jawab, lek boten saged nggih PR. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kula jawab. Monggo kula aturaken. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sini, apa benar seseorang ketika membaca suatu wirid kemudian apa memang salah niat atau memang karena apa itu kok katanya yang keluar itu kodam dari wirid itu tadi, apa benar memang seperti itu atau memang? Nggih. Nggih. Ingatan mawon makasih. Satu, biasanya memang ada niat untuk itu. Memang ada niat untuk, karena setiap ayat, setiap kalimat-kalimat thayyibah itu menurut para ulama memang dijaga oleh para malaikat, oleh para, ini biasanya menurut orang-orang atau menurut para ulama yang ahli hikmah, memang kalau diniatkan untuk itu memang bisa napa niku keluar ngoten lho ya. Yang menjaga itu memang bisa keluar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu biasanya berangkat dari niat. Otomatis kalau niatnya seperti itu kurang bagus lah, kurang bagus. Karena apa? Karena memang tujuan utama di dalam berzikir itu tidak lain adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang niatnya betul-betul lillahi taala, maka insya Allah zikir, bacaan yang dia laksanakan, yang dia amalkan itu ya juga akan berdampak pada apa yang menjadi niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dalam hadis sahih itu disebutkan di awal kajian Riyadhus Shalihin itu disebutkan walikulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu adalah apa yang dia niatkan.
bagi setiap orang itu adalah apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan hal-hal yang bersifat duniawi, Allah akan berikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu di hadis yang pertama kita pelajari seperti itu. Jadi orang itu akan diberikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan niatnya. Kalau niatnya betul-betul taqarrub ilallah, ya maka akan Allah beri kemudahan untuk itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek niate koyok niku wau nggih itu yang akan terjadi. Kula niki ngomong mboten mergo teori mawon, pun praktek kula niki. Kula niki pun praktek niku pernah terjadi ya. Jadi ya berangkatnya dari niat. Nah, tinggal kita niatnya kita luruskan. Kalau seandainya kita sudah betul-betul berniat karena Allah kemudian terjadi seperti itu bagian dari ujian kita. Seberapa lurus niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji itu. Ujian macam-macam. Ini tergantung Allah. Karena seseorang itu pasti diuji ketika akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa kuat niatnya dan seberapa lurus niatnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau memang niatnya memang betul-betul ke sana, itu bagian dari ujian dari Allah, dan hendaknya kita tidak berpaling dari tujuan utama kita. Wis diabaikan mawon. Baenten sing penting niate taqarruban ilallah. Ada. Tapi kalau memang tujuannya itu, ya itu yang diberikan oleh Allah. Itu yang akan menjadi. Ini kan sudah ada teorinya nih, walikul limri'in ma nawa. Innama yughfadur rajul ala qadri niyati. Orang itu akan dilindungi oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Innama yu'tar rajul ala qadri niyati. Seseorang itu akan diberi karunia oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Understand? Nggih, monggo. Kali ngenteni waktu ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema, Pak. Nggih. Apa tanda-tanda kesolehan seseorang, baik itu dari segi akhlak ataupun dari segi keimanan? Apakah bisa diartikan apabila seseorang ini dengan perilaku yang baik dimanapun berada dan juga ibadahnya baik, apakah itu termasuk tanda-tanda kesolehan dan keimanan seseorang itu yang baik? Ataukah memang akhlak yang baik ini bisa dipelajari dari perjalanan hidup, istilahnya untuk kepingin lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kitab Syarahnya Nashaihul Ibad, karya Syekh Nawawi bin Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu disebutkan ada kalimat begini: man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, ya. Memperbaiki hubungan ini bukan hanya sebatas ibadah zahir, tapi atine ditoto. Hubungan secara batiniah, akhlak batiniahnya kepada Allah juga ditata. Ikhlasnya ditata, husnudzonnya kepada Allah ditata, syukurnya ditata, sabarnya juga ditata ketika menghadapi ujian dari Allah. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbaiki interaksinya, komunikasinya, hubungannya, akhlaknya kepada sesama manusia. Jadi tanda kesolehan seseorang itu akhlak. Lek wong niku kali Allah wis apik temenan,
tawadhu ten Allah, mboten mengandalkan, mboten merasa dia banyak amal, banyak ilmu di hadapan Allah. Merasa tawadhu di hadapan Allah. Husnudzon, selalu husnudzon kepada Allah. Apa saja yang dia terima dari Allah niku, dia selalu berbaik sangka. Maka kebaikan-kebaikan itu akan tercermin kepada kehidupan horizontalnya, kehidupan antar sesama manusia. Jadi napa namine, maka niku wau disebutaken apa tanda-tanda kesolehan seseorang, nggih akhlak itu antar sesama. Lek enten tiyang dengan orang lain saling menjustifikasi, mencaci, memaki, nggih, mencela, niku jelas ana masalah hubungannya karo Gusti Allah. Logikanya lek dhek apik nang Allah, mestine nggih apik nang ngene kawulane Gusti. Misale kula apik kali Abah Nur Fatah, tapi kula ngepuki anake, kira-kira ya napa? Kula ngaku apik kali Abah Nur Fatah, tapi anake kula wantemi kula gepuk. Jan kok niku mbujuk kon niku kamuflase tok ae, ngaku apik tapi buktine wong sing tak cintai, wong sing tak senengi, wong sing selalu tak lindungi justru kamu zalim. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul baik, dia akan berbuat baik pula terhadap setiap hal, setiap orang yang punya keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Cuma kita mboten oleh menjustifikasi lek enek wong wis ibadah apik terus kemudian ambek napa namine ambek sesama manusia kemudian memiliki hubungan yang tidak baik, kita mboten oleh menjustifikasi. Oh iki berarti ana masalah kon ya ambek ibadah mboten angsal ngoten. Nggih ditunggaken mawon. Iki berarti wis apik dari satu sisi, muga-muga dari sisi yang lain juga bagus. Urung masalah dhek apik tenan apa mboten hubungane kali Allah, itu kan bukan wilayah kita. Nahnu nahkumu bil dzawahir, kita itu hanya melihat segala sesuatu itu secara lahiriah. Wallahu yatawallas sarair, urusan batiniah, urusan jeruan niku hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Monggo diunjuk pun telas. Menelas. Nggih, sarunge mawon diunjukaken dhewe-dhewe ngoten. Ya, saya. Ya napa niki? Pun ae. Nggih, tenan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarikuna fi dunyana wa ukhrana. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa talamidana wa dhurriyyatina fi dinina bi rahmatika arrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.